Mana yang siap melayani untuk itikaf dia datang. Kalau enggak dia stay dulu. Bukan, maksudnya tempat tinggal Semus. Iya. Kamu nonton di ini Semus dalam artian kan istrinya nggak ikut terus toh. Semus kesana kemari kan ikut. Dalam artian misalkan ya Umi itu ada. Tinggal Umi maksudnya? Umi itu di Jogja gitu loh. Karena dulu tuh Umi itu niatnya memang mau tinggal di Imogiri. Sampai dia sudah boyong, ngosong, oyong-oyong barang-barang ya Mas Dalu. Oh Mas Dalu nggak tahu. Itu sampai sudah bacaan. Tiba-tiba ini benar nih. Jadi sudah Mas Joko yang tahu. Barang-barang sudah dipindahi, pamitan dari Takeran kalau dia mau tinggal di Imogiri. Itu sudah pamit, sudah sampai bacaan tenan ya, sampai syukuran. Tiba-tiba ada peristiwa tuh nggak jadi. Nah itu artinya Umi juga Ridho tinggal di Jogja. Saya juga Ridho bahwa Umi ada di Jogja. Nah itu saya punya bayangan bahwa bukan kantung teternya untuk tinggal Umi dan saya itu menetap di Jogja. Itu loh Bapak. Ini mungkin antara kamu tentrem dan base camp itu mungkin ada irisannya. Jadi kamu tentrem yang disebutkan Syekh Mus 1, 2, 3 sampai 4 itu memang ada dan sudah eksis. Kemudian sekarang yang kita bicarakan sebenarnya kampung tentrem yang dijadikan home base-nya Syekh Mus, dalam hal ini Umi dan keluarganya ada di situ. Nah, berdasarkan informasi dari Borosat tadi, dulu pemilihan kota Jogja bukan Imogirinya sebenarnya, Jogjanya itu dari segi aksesibilitas kemana-mana itu oke, karena bandara dekat. Kemudian murid-murid kalau misalnya ke Jogja juga banyak pesawat dari mana-mana yang datang ke situ. Kemudian transportasi juga tidak semacet Jakarta. Dan pendidikan untuk anak-anaknya Syekh Mus juga kayaknya sih lebih mudah gitu dicari di situ. Terus apalagi ya selain itu menggerakkan orangnya, karena teman-teman di Jogja masih muda-muda termasuk Pak Joko ini ngomong ketua. Kalau mau jadi import mungkin kalau mau import dari Semarang dekat. Dari Semarang dekat. Dari Solo, Karanganyar. Ya. Dan pertimbangan mungkin pertimbangan rasionalnya begitu kira-kira. Mungkin dari yang lain ada yang beri masukan atau mungkin memberikan dan yang terakhir itu pada waktu kita Syekh Mus mau tinggal di Jogja itu ya Syekh Mus ikhlas, keluarga juga ikhlas gitu. Jadi Umi segala itu di mana di Jogja, Bu? Nah, sebelum ke situ mungkin yang ada dari Sumatera, dari yang lain yang kemarin kan terus terang aja, Bu. Umi sekarang kan tinggal di Batam ya, Bu. Iya. Dulu asalnya memang di Batam, bukan saya harus status quo untuk di Batam. Kemarin Umi ditanya saya Mus lagi per telepon, ya kan? Kamu udah ada pilihan tempat sampai sekarang belum, katanya. Biar dia nikmat ini aja dulu, katanya. Itu kemarin Umi itu yang cerita sama saya. Media saya. Kalau di Batam gampang nggak akses? Lebih gampang. Dulu memang asal dari Batam kan. Kalau Uminya? Nah itu, jadi sekarang Umi pun belum ada pilihan, Bu. Sekali dari Bu informasi, saya kemarin mau berangkat sini, saya mau telepon ke Umi dengan informasi kalau Abi tanya, katanya, kamu udah ada pilihan tempat sampai sekarang belum, katanya Umi. Dia masih menikmati. Nah itu informasi yang baru. Berarti pilihan pertama ada belum di ada. Jogja, yang kedua di Batam. Nanti terserah milih mana. Kan baru terserah ya kan. Ada pilihan makan baru juga. Bukan baru kayaknya punya ini ya, punya informasi tambahan. Sebetulnya kemarin kan dia Semus di Pekanbaru, ya kan. Tapi sekarang Batam. yang Batam dulu. Ya, berarti Jogja dan Batam aja. Sama terakhir ada Takeran. Iya. Takeran di mana? Madiun. Oh Madiun. Oh iya. Di rumah ini. Ya, ada 3. Gitu ya. Jadi itu nanti kan terserah si Uminya, gitu, ya kan. Dia yang milih nanti gitu. Di Pekanbaru pun kami udah carikan rumah ya Pak Eko ya, untuk stay untuk jangka panjang. Nah,
tapi belum ada pilihan dengan pikiran bahwa kalau dimanapun tempat yang nantinya digunakan oleh tinggal Umi dan saya ada di sana, maka stay-nya saya kembali pulangnya ke sana. Yang visi yang dari awal kita harapkan adalah di mana saya tempat tinggal di situ, diharapkan ada sebuah semacam pesantren kecil gitu kan, di mana nanti itu orang-orang akan datang ke situ untuk mengambil ilmu gitu. Di saat Syekh Mus sudah nggak akan wirawiri kemana-mana, kan begitu. Timbang mulai sumur gitu loh guys. Nah, mestinya begitu gitu. Itu kayaknya kalau di Takeran kurang. Ya. Putus ya Bapak. Jadi Timbo cari sumur, bukan sekarang sumur cari Jogja Timbo. dan Batam aja gitu kan. Jogja dan Batam. Jogja ada. Saya nambahkan sedikit. Oke. Barusan tadi pagi saya ketemu Syekh Mus itu. Syekh Mus itu ngendiko tentang slogan village itu. Oh iya. Jadi aku wingi emailan karo IPA. Subhanallah jadi aku jatuh cinta karo lingkungan kono. Aku ngomong karo IPA, nek iso salah satu Di mana di Jogja? kan ya di Jogja. Slogan village di Jogja itu bisa salah satu kegiatan lebih bagus lagi dipadukan dengan bisnisnya. Terus saya tadi diparingi misi, kowe ngomong karo IPA, nek saya mau ngendiko kaya ngene iki. Nah, itu saya baru tadi ketemu itu dan saya mau melanjutkan emailnya dengan IPA. Jadi kalau saya melihat itu kok saya itu lingkungan ekonomi tak kembangnya apik banget. Itu kan mbahmu toh. Nah, ini sekedar tambahan. Letaknya di daerah Rejondari. Monjali atau Burosat ngendikan itu? Monjali ke atas. Dekat taman. Monjali ke atas. Monjali masih ke atas. Monjali masih ke Boleh atas. nggak itu 10 kilo dari Itu kalau masalah tempat nanti itu Sudah di ACC tempatnya. belum. enggak, ini hanya sebuah cerita. Artinya Syekh Mus itu kok tadi ngendiko kayak gitu, berarti kan ada kalau dikaitkan dengan tempat tinggal Syekh Mus tadi sempat ngendiko hal semacam itu mungkin di daerah, kalau di Jogja di daerah-daerah sekitar di situ-situ itu lebih. Boleh nggak Pak, saya usul Pak. Bagaimana kalau dalam pertemuan ini kita jangan membicarakan tempat tinggal Umi dulu. Ya. Karena tempat tinggal Umi ini masih Uminya sendiri belum bisa membuat keputusan. Dan Syekh Mus tuh ya masih keliling. Kalau kita bicara, misalnya, oke lah kita membuat kamu ketemu tiap daerah, siapa yang siap, mari kita buat. Misalnya Jogja nih, Syekh Mus bilang, aku suka di gimana? Sogan. Nah, sekarang gimana teman-teman Jogja? Siap nggak menyiapkan Sogan itu menjadi jawiyah itu dulu? Nah kalau itu siap, perkembangan berikutnya gimana tempat itu? Bisa nggak menjadi, maaf nih, menjadi nanti suatu ketika menjadi tempat tinggal Umi? Prosesnya masih panjang. Kasus di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu tempat siap. Ternyata perkembangannya nggak segampang seperti yang kita perkirakan. Perkembangan berikutnya. Umi, saya sama Pak Elvian itu saya kelilingkan 6 tempat ya Pak Elvian ya. 1, 2, 3, 4, 5 tempat. 5 tempat. Menurut versinya saya netral, kalau saya orang Pekanbaru. Nggak menentukan saya, karena nanti kok saya kalau menentukan orang berebut kan. Kalau saya pengen Umi di tempat saya, nanti saya ribut sama teman yang lain, saya netral. Nah, saat itu Pak Elvian sama Pak Sony pada saat yang berbeda itu keputusan sama. Umi sudah deh di tempat yang sudah sangat siap. Umi nggak berkenan di situ. Nah, beliaunya berkenan milih di tempat saya, tapi bukan tempat saya, yang memang belum siap. Nah, ternyata saya saat itu yakin bahwa dalam 1 bulan saya bisa menyiapkan. Ternyata saya nggak mampu menyiapkan. Kenapa? Listriknya nggak ada. Saya diam saja, terus diam saya. Nah, terus itu ditarik nih, Pak Kelvin pengen dikembalikan. Umi ditarik ke mana? Ke Lembah. Di Lembah modelnya banyak.
Grupnya banyak. Kalau sepi Pak Chandra. Apa enggak gini Pak, kita belajar dari kemarin. Artinya Umi itu mau tinggal di Jogja sudah siap gitu loh. Jadi karena sampai sudah niat boyongan. Kalau nggak ada peristiwa kemarin, berarti Umi dan keluarga itu tinggal di Jogja gitu loh. Ya mau Bu. Maksudnya Silakan. Teman-teman Jogja siap enggak? Saya loh maksudnya. Iya. Nanti dibicarakan bareng-bareng. Kayaknya sih gini Bu Rosa, mungkin action point-nya sebenarnya Tadi kan gini, tadi kan pertama kali pertama adalah tempat tinggal Saimus dan keluarga. Itu mau yang awal pertama aja Pak tadi. Itu yang agenda utama karena sekarang tuh saya kok kelihatan lari ke sana lari ke sini enggak. Ya seperti orang itu enggak ada tempat tinggal, mungkin kalau kita saja baju lari sana baju lari sini itu sudah pusing ya, tapi karena dia diam ya mungkin nggak mau apa dikata aja jalani. Tapi kalau kita ya sebagai orang pasti harus kita bagaimana kita sah itu ada tempat tinggal yang pasti. Dan monggo kalau saya membaca yang kemarin itu artinya ya nanti gimana Mas? Jadi saya berusaha untuk ini menggabungkan dari Mbak Dwi, Bu Rosa sama Pak Eko tadi. Jadi kita mengajukan Jogja tapi sebenarnya belum real Jogja itu. Jadi Jogja mungkin dijadikan satu alternatif dengan action point karena beberapa tempat yang disurvei sama Bu Rosa dan Pak Tohirin itu iya benar ya, dengan Pak Joko juga mungkin dengan Mbak Dwi itu sebenarnya tidak jauh dari Sogan Village ya Mbak ya. Tidak jauh. Nah jadi sebenarnya yang disampaikan ke Mbak Dwi itu kalau misalnya yang alternatif itu mungkin dicoba diperjauh lagi approachingnya, mungkin itu juga menjawab kenapa Saimus memberikan apresiasi ke Sogan Village gitu loh. Cuman memang sekarang masih belum ini ya, belum muncul gitu, masih belum real gitu, masih harus didekati lagi. Terus yang kedua, kampung tentrem yang kemarin kita dengung-dengungkan itu memang harus dipindahkan. Nah, kalau misalnya pindahnya itu ke Jogja, kemudian tetap di Jogja dan tempatnya di sekitar Sogan Village yang alternatifnya ada beberapa itu kayaknya kok masih pas gitu, maksudnya masih belum di luar kota. Itu kan mungkin ada pertanyaan kenapa dari Jogja kok kemudian ke luar dari Jogja misalnya begitu. Dan pertimbangan Jogja accessibility, kemudian living cost, kemudian masalah edukasi dari keluarga itu juga, dan supporting dari teman-teman mungkin lebih pas gitu, mungkin ya. Ini ada yang lain Pak? Ya saya rasa kita belajar di pengalaman kemarin. Kalau saya melihat waktu kita menentukan tuh, kalau saya mengatakan ya punya feeling itu emosional yang lebih berperan daripada parah. Jadi tidak realistik. Saya orangnya sangat realistik. Kalau dapat 2, saya makan 1,5. Contoh yang saya diinapkan 26 hari di Pekanbaru, makan. Saya gitu kasih pilihan Pak Mus 3 di Papua Pos, Batam atau Pekanbaru. Itu di Pekanbaru. Saya cek lapangan, semua nggak ada yang siap. Begitu mau berperang, kaca. Tapi ini apa-apa? Kita bikin guru kita jadi eksperimen, barang percobaan. Itu sebenarnya di situ. Jadi saya lihat rumah Pak Eko, mana Pak Eko ini? Sudah nego. Ini kita ngomong fakta di lapangan aja. Saya makasih juga. Butuh uang 4,5 juta Umi, minta Pak Mus untuk renovasi rumah Pak Eko. Tukang sudah dikontrak. Kalau ini gimana? Kontrak apa Pak? Saya belum lihat ke lapangan. Jadi gimana? Cancel. Kata Umi, ini sudah mau kerja besok. Batalkan Pak. Maaf ya, saya terpaksa agak keras dengan Pak. Oke, batalkan. Umi uring-uringan. Bener, saya ke lapangan. Apa 4,5 juta yang dikerjakan itu? Tangganya di jalan koridor samping nggak ada temboknya, anak kamu jatuh bawah tuh. Ini nggak duit banyak. Listriknya mana? Ini mana? Apa? 4,5 juta ini saya marah-marah sama Umi.
Nggak bisa sih bilang. Uang pegang tangan saya. Katanya suruh sekali Pak, saya boleh 20 juta. Saya mau pegang uang Pak, mari Pak. Jadi ada yang lebih masuk di akal saya. Ini secara orang yang normal nih, ada rumah kayak kok yang sudah siap pakai. Rilis kecil, agak di ujung. Semua tinggal ngisi. Agak jauh tempat. Memang itu seenggaknya ada anak laki-laki satu lah yang ngomong. Dan Umi keberatan. Memang tidak gampang menaruh orang sembarangan. Orang itu ada sedikit perasaan, ada kemauan, ada keinginan. Jadi kita nggak bisa naruh sila yang sudah siap. Siap apanya? Fisik ini siap, tapi belum tentu lingkungan siap. Begitu juga yang tempat-tempat lain. Saya waktu di tempat Iskandar, saya punya feeling jelek kayak gitu. Karena saya sempat mungkin 2 minggu 2 kali. Saya lihat pergerakan dari keluarga Iskandar. Saya tanya 3 kali, are you really ready living together with Islam? Ya, saya menjadi baca. Pak Mus tuh kaktus ini. What's that mean? Kaktus saya bilang kalau dilihat dari jauh, wah, masalah gagah, lidah banget. Tapi jangan kamu rangkul, tajam gitu. Jadi kamu jangan emosional. Pakai logika, lu kan orang gini. Benar. Nah, saya udah baca waktu 2 minggu pertama itu, oh ini sih tidak ada tambahan. Jadi waktu kejadian itu sih saya tidak kaget, hanya masalah waktu. Dan saya orang realistik, saya mendingan cemplung dalam, saya lihat coba biarin sedikit mungkin daripada mau dulu orang, saya masuk dalam. Itu nggak bisa Pak. Itu kan sekarang. Sekarang ini Umi sedang mengalami trauma. Saya rasa nggak ada perempuan setelah dia deh. Dia benar-benar ditinggal sana, dibuang sih, di rumah mimpi itu. Saya rasa kok perempuan rumah nggak ada pakai gitu. Saya ngeliat seenak-enak rumah orang, kemana sih enak? Seservis baik apapun, tetap di rumahnya sendiri. Tapi begitu dikasih rumah sendiri, yang Pak Eko punya itu, takut ya. Saya pikir, nah ini, kalau benar mau sendiri yang bebas nih, tentang berani. Oh, jadi beliau juga masih nggak tahu mau yang mana. Nah, jadi kita juga apalagi itu. Terus kita tentuin sekarang mau di Jogja, tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, itu tidak jadi jaminan. Buat nggak di Jogja. Lihat sikon sekarang di lapangan. Gimana yang paling menyenangkan hati? Lihat yang saya lihat di sini keikhlasan, keikhlasan di lingkungan. Itu nomor 1 sebenarnya. Betul. Kalau rumah-rumah mewah, indah, apa itu nggak jaminan. Karena dari trauma itu, rumah Nyopi apa kurang itu? Makan 24 jam silakan, mau jalan, ayo. Udara enak. Batam gitu juga, Pekanbaru. Tapi itu tidak menerangkan adanya selalu kekurangan-kekurangannya. Kenapa? Tidak ada anak, ada semus, ada tiap orang anak ini malah beda-beda keperluannya. Nggak mungkin satu tempat semua komplit, pasti ada yang kurang sih. Nah sekarang kita mau mencoba bikin yang lebih sempurna, ya nggak bisa lah. Nah maka mau saya sekarang, kalau mau saya Pak Mus, kalau untuk jangka pendek ini, kalau memang bisa tetap di Batam dulu lah. Karena itu balik ke base camp. Hanya untuk menenangkan konsentrasi Umi lah supaya dia hilang trauma semua kemarin ada di Pakan. Baru saya ngeliat sendiri, ya Allah, gimana ya? Saya ngalami sendiri tuh lingkungannya, terus yang di mana-mana di Bukit Tinggi, Jokrok sana. Ya sekarang tuh biar Umi milih gimana. Yang kalau saya lebih ke konsentrasi sekarang, sejelek-jeleknya Umi ketakeran. Kita aman, kita nggak pusing kepala kita. Kita lihat jauh yang mana kita mau bikin. Misalnya ada di Jogja, siap duitnya. Jangan ngasih tempat kosong begitu aja. Terus mau beli bata siapa? Jadi tukang duitnya dari mana? Ada nggak? Nah ini kita kan mau bikin sama duitnya kagak ada. Itu mending sekarang kejadian. Nah kita mau bikin jauh ya, tentu bikin klosur. Sampai 5 ya. Jadi saya lihatnya udah, kita udah banyak menghayal dari sekarang ini. Jadi kita realisasi itu aja. Gak usah dipikirin, Umi senang Jogja apa terus belakangan. Karena yang utama saya menurut saya nih, kamu terkenal mau kayak gimana kita mau bikin. Yang misalnya sekarang Jogja Prospektur, siap nggak di dana juga selain kita? Sampai sejauh mana dia persiapannya? Hanya nyiapin tanah kosong banyak tempat. Kayak Pak sekarang saya tanya Pak Alfian, Pak Alfian ditanya, kira-kira Pak Alfian berapa persen kontribusinya untuk sampai jadi Jogja? 90%, 10% doang. Dari situ kita lihat mana yang lebih realistis untuk dilaksanakan. Kok cuma mencelak lama nggak jadi Pak. Di Iskandar, dari awal saya bilang, ini salah. Saya tanya, mana ini jalan masuknya mana? Nggak ada, ya salah. 2 minggu saya di sana, saya tanya setiap hari, ini jalan masuk ini caranya. Saya mau ngomong dulu, nanti ada kompensasi.
Saya kan ketemu orang goblok sekarang bisa. Tetap jalan sini saya udah nggak enak. Beli tanah nggak ada jalan masuk gimana sih? Ayo kan terbaca di surat terakhir. Emang dia mau punya pingin untuk dia sendiri, dan kita baca. Saya baca dari awal. Ini salah itu. Jadi kita sekarang itu ya realistis bener deh. Kita jangan menghayal banyak, jangan juga membanja-banyakan Pak Mus tuh tipenya dimanjakan. Dia lebih senang. Nggak bisa Pak. Saya terus terang memang orang yang paling nggak bilang nggak saya paling gaplok saya nggak bisa. Memang dia kalau dia lebih senang nggak marah dia. Cuma kita kadang ketakutan berlebihan enggak. Pak ini belum siap. Gimana? Daripada kita, ya saya coba nggak jadi, dia kesel sama kita. Keselnya teman-teman lain kan. Nah kita sekarang ini aja dari poin. Teman-teman kira-kira tempat mana yang realistik benar-benar? Soal burasat sumbangan itu dipantang dulu burasat. Jadi buka kaki, biarin aja. Jangan tambung resah dengan uang itu. Kita nggak punya hati dulu. Kalau misalnya orangnya misalnya nggak ini, balikin posisi. Jadi sekarang kita cari yang prospek itu yang kira-kira memungkinkan dan possible dan memudahkan bisa dibangun. Tentu dengan dana yang ada. Kira saya itu. Udah, ya? Jam 5. Sini ke Adi Semama berapa jam? 50 menit. Solo Setengah sampai 1 jam. Oh, 1 jam. setengah 4. Jam 3 harus sudah keluar. Berarti jam 3. Sebelum jam 3 lah. Karena harus ke sana dulu kan. Oh iya. Ngambil ketemu Semus dulu lah. Semus sudah nggak ada. Oh, udah nggak ada? Sudah nggak ada. Oh, Semus sengaja meninggalkan kita. Sengaja. Oh, jadi kalau gitu tinggal berangkat dari sini nggak apa-apa? Jam 3-an ya, maksimal. Ya. Rasa Pak Din bisa makan dulu. Paling lama. Tadi sudah check-in atau belum Pak Din? Kenapa? Sudah check-in belum? Udah. Oh, sudah check-in kita ya, tenang. check-in kita ya aman. Aman. Jam setengah 4 pun nggak apa-apa. Oh, jangan lah. Jangan. Jadi jam 4 lagi. Sekarang makan aja. Gimana? Enggak, ini saya kira Makanya ditanggapin dulu. Oh iya, dulu lah. Ditanggapin. Moga Mas Faiz. Ya tuh, kalau gitu saya kira cukup fokus. Iya. Cukup fokus artinya ada 2 pilihan. Di Batam atau di Jogja. Nah sekarang dari kedua tempat itu kesiapan yang menurut ukuran Pak Sony tadi itu mana kira-kira yang lebih reachable gitu ya? Jadi mungkin ada short term, ada long term ya. Ya. Short termnya kayaknya Batam yang siap ya. Sementara ini. Jadi karena Jogja pun kalau short term juga belum ada Pak. Jadi long termnya Jogja ini baru segera wacana, tapi mungkin Pak Joko dan teman-teman segera ini Pak Joko action itu yang beberapa opsi itu. Nanti kalau sudah muncul ke permukaan mungkin baru diajukan. Tapi kalau masih blur gitu, masih itu mungkin ya sekedar sampai ke sini lah, sampai ke kita ini dulu bahwa ada wacana di Jogja, lokasinya ini. Cuman mungkin kalau ditanya Jogja ada dananya enggak misalnya gitu. Kamu mengajukan Jogja ada ininya enggak dananya ya, itu justru itu yang mau kita sampaikan di sini supaya kalau misalnya memang ternyata guru kita dan keluarganya itu menghendaki suatu tempat tertentu, entah itu Jogja, entah Semarang, entah itu Batam, entah itu Kalimantan, ya itu kita mohon supportnya semuanya gitu. Jadi bukan kemudian kalau Jogja tanggung jawabnya Jogja gitu loh, maksudnya gitu. Betul. Ya, jadi istilahnya sama juga lah dengan kondisi mungkin perputaran Pak Yai kemana-mana. Itu bukan berarti itu menjadi tanggung jawab menurut saya ya. Bukan berarti itu jadi seolah-olah ini loh Pak Yai kesana wis atur loh gitu. Itu bisa jadi berat buat satu daerah. Nah ini kita tarik, makanya kalau untuk masalah ini apakah ini bukan urusan kita semua gitu. Terus mekanisme itu semua tuh kita mau atur kayak gimana sih? Justru saya pikir kesepakatan kita ini yang perlu menjadi satu pegangan lah depan ini. Kalau yang itu kan sebenarnya berjalan Mas Andi, yang perjalanan ke daerah itu kan yang pertama kalau misalnya ada daerah yang request maka dia yang akan menanggung itu
itu ini rule yang pertama. Tapi rule yang kedua, jika yang mengundang itu ternyata lagi dalam kondisi kurang, itu akan disupport oleh kas nasional, kan udah jalan ya Mas Andi. Jadi mungkin, tapi itu detailnya di perbincangan kita yang kembali ke masalah tempat tadi itu, kayaknya seperti Pak Dim sampaikan tadi, sudah ada 2 tempat yang bisa kita develop gitu mulai sekarang. Yang jelas yang pertama Batam, short term seperti Bang Sony bilang, kayaknya aman dari sana sekarang nih, aman duluan gitu loh. Dan siap. Ya udah, sekarang kita semua legowo saat ini Umi dan beberapa teman, beberapa putra putrinya plus Sehmus ketika istirahat kembali ke Batam. Saat ini home base-nya Batam, wes. Gitu. Ada yang Bang Helvian ya. Ada yang keberatan? Agak keberatan? Enggak ada. Nah, untuk soto mana ada 2 di Tangerang atau di Batam, Mas? Kalau Tangerang itu liburannya liburan. Liburan itu. Kalau ke Jawa mau diem lama ke Tangerang gitu loh. Tangerang itu mau iya mau enggak ya tetap punya Umi gitu loh. Nggak ada masalah, nggak ada dibahas kalau Tangerang itu. Mau tinggal setahun, 2 tahun, 5 tahun juga nggak apa-apa kalau di situ sih gitu loh. Nah berikutnya lagi adalah Jogja. Ya udah kalau gitu di Batam gimana rencananya, di Jogja gimana rencananya, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau ke mana, ke Sumatera ya ke Batam, sudah gitu, nggak ada Pekanbaru lagi. Protes nanti. Saya sekarang nggak protes, Pak. Oh enggak ya? Jogja atau Batam buat saya milik saya juga. Oh iya, maksudnya nggak usah ke Pekanbaru itu mabrur. Salah satu bukti. Makanya ngetes. Dan kalau ke Jawa ya ke Jogja gitu. Nah sekarang katakanlah Batam sudah 30%, Jogja masih 0%. Ya udah, ayo kita sama-sama, Batam juga milik kita semua. Fokus dulu lah. Fokus gitu loh. Jogja ya udah milik kita semua. Jogja masih perkembangannya begini, Batam perkembangan begini, nanti Jogja gimana gitu loh. Menurut saya dua-duanya kenapa enggak? Tapi ada satu syarat lagi. Iya. Misalnya Batam, setuju. Kita mesti maksimal Batam minimal di atas 50% nanggung. Batam 50% nanggung. Ya, iya. Siap. Soalnya apa? Saya yang jawab. Ya. Soalnya gini. Selama ini udah jalan ya Pak ya, 100% malah. Ada jalan lain. Sudah bukti kan? Ngapain mau Ya Pak, sana? 4 tahun Ya. 100%. Jadi ini di kuping saya ngomong sama saya. Oh gitu ceritanya. Jadi itu belum nggak bisa juga. Orang kita dukung rame-rame. Orang lihat gimana Pak? Saya tinggal di Jakarta. Ngapain udah amat atas repot ini. Ya, berarti jadi keikhlasan ini nggak gampang Pak. Betul. Makanya itu tetap yang ngasih musuh tempat saya, you mesti tanggung 50%. Minimal. Berhubung di Batam sekarang sudah jalan bahkan hampir 100%. Ya. Untuk Jogja ditanggung orang Jawa 50% gitu. Ya 100% juga gitu. Kesannya nggak enak banget. Ya, saya kira perlu diingatkan begini. Jadi itu memang kalau misalnya Jogja yang dipilih, misalnya Jogja yang dipilih, itu bukan berarti hanya urusan orang Jogja, hanya Mas Joko aja atau mungkin Mas Darul. Karena Mas Darul mungkin juga sekarang orang Jakarta. Orang Jakarta saya. Itu jadi nantinya akan jadi beban kita semua. Gitu. Nanti saya pindah. Dan seperti yang diingatkan pada waktu kampung tentang yang tempat Pak Is itu kan kita semua juga sama-sama mengerjakan itu. Ya artinya gini Pak. Itu kebersamaan milik bersama. Artinya itu untuk kesiapan itu kita jangan mandang saat ini, atau kita jangan mandang ya berapa persen. Karena kita bisa aja bilang 100% siap Jogja, karena ditanggung oleh semua, bisa aja gitu kan. Tapi memang kalau solidaritasnya saat ini nggak ada. Tapi kalau ke komitmen, insya Allah ada. Dengan syarat, maksudnya begini, itu harus ada persetujuan Sehmus juga dan Umi. Gitu. Dan kedua, yang ingin saya garis bawahi adalah masalah geografis. Jadi kalau Sehmus dan keluarga akan home base di Jogja misalnya atau di Batam, kita harus pikirkan bahwa itu untuk jangka panjang. Dalam artian ya ini ada informasi juga menilai kesehatan Sehmus itu kan beliau juga kan berniat untuk akan semakin ajak gitu di suatu tempat, akan semakin lama suatu tempat yang ditandakan adalah home base-nya. Itu jangka panjangnya. Nah, kalau Sehmus home base-nya di tempat yang
katakanlah misalnya nih ekstrimnya di Kalimantan gitu. Bagaimana orang Batak menunjukkan lebih jauh? Bagaimana